Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pada materi PJOK, yaitu pada tema 5, cuaca, dan subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Lalu materinya tentang gerakan, tolakan, dan ayunan. Nah, baik anak-anak, kita mulai dulu dengan berdoa ya, agar kita terus diberi kesehatan dan kelancaran dalam belajar kita hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, di pembelajaran ini tentang subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, sebelum kita masuk di materi gerakan, tolakan, dan ayunan, Pak Guru ingin tanya yang berkaitan dengan subtema 3 ini tentang perubahan cuaca. Nah, anak-anak, sekarang ini sedang menuju pada perubahan ke musim hujan ya. Nah, di musim hujan ini atau ketika terjadi hujan, kegiatan apa yang biasanya anak-anak lakukan? Ayo, ceritakan di kolom komentar. Contohnya, belajar di rumah, kemudian olahraga, atau main game, dan lain sebagainya. Ya, baik, silahkan ceritakan. Nah, kalau anak-anak sudah cerita, sekarang Pak Guru akan lanjutkan. Pak Guru akan sampaikan apa saja tujuan belajarnya. Yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan kombinasi gerakan, tolakan, dan berpindah dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang kedua, anak-anak bisa mempraktikkan kombinasi gerak, tolakan, dan berpindah dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan kombinasi gerakan, putaran, dan ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak bisa mempraktikkan gerakan, putaran, dan ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Nah, anak-anak, untuk tujuan belajarnya ini. Sekarang anak-anak bersiap untuk menyimak materi yang akan Pak Guru sampaikan. Silakan disimak sampai selesai. Nah, yang pertama tentang gerakan, tolakan. Gerakan tolakan ini tentu terjadi pada saat anak-anak melakukan gerakan lompat. Nah, anak-anak, untuk gerakan ini diawali dengan sikap berdiri bersiap melompat, kemudian ayunkan tangan ke belakang. Bisa anak-anak lihat di video ini, ada seorang anak mengayunkan tangannya ke belakang, kemudian loncat dan dorong ke depan, dan mendarat. Setelah itu berdiri sempurna. Ya, begitu. Bisa ya anak-anak? Baik. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah untuk gerakan ayunan. Nah, anak-anak, untuk gerakan ayunan ini nanti anak-anak bisa lakukan di palang atau di sebuah pohon yang dahannya kuat. Nah, bergantung pada sebuah dahan kayu pohon yang kuat, pastikan juga dan aman, ya. Kemudian lakukan ayunan ke depan dan belakang. Setelah itu anak-anak bisa mendarat. Nah, gerakan ini tentu anak-anak harus mendapat bantuan dari orang lain. Misal orang tua atau saudara yang ada di rumah. Nah, pastikan juga bahwa dahannya atau yang digunakan anak-anak untuk bergantung ini tidak terlalu tinggi. Ya, pendek saja, tidak apa-apa. Intinya anak-anak bisa mencoba bergantung di tempat tersebut. Nah, sekarang bagaimana caranya melakukan ayunan? Anak-anak bisa lihat di sini. Nah, ada seorang anak akan mengayun ya. Pertama, ayunkan ke belakang,
lalu ayun depan, kemudian ayunkan ke belakang lagi. Nah, setelah itu bisa anak-anak lanjutkan sampai paling tidak 5 kali ayunan, atau kalau hanya kuat 3 kali juga tidak apa-apa. Intinya anak-anak berusaha mencoba gerakan ayunan ini. Nah, kemudian anak-anak silahkan mendarat dengan melakukan gerakan melompat. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi, sekali lagi Pak Guru sampaikan, hati-hati dan pastikan dalam pengawasan oleh orang tua. Dan ketika anak-anak mendarat, usahakan mendarat dengan baik dan dahan atau tempat yang digunakan anak-anak untuk bergantung jangan terlalu tinggi ya, agar anak-anak mudah dalam mencobanya. Begitu anak-anak. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan menu untuk anak-anak belajar di rumah. Tapi sebelum itu anak-anak, pastikan anak-anak telah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan materi terbaru dari Pak Guru. Tentunya pelajaran PJOK. Nah, sekarang tugasnya yang pertama. Coba jelaskan gerakan tolakan pada lompat tadi. Cara melakukan gerakan tolakan bagaimana? Kemudian, bagaimana cara melakukan gerakan ayunan? Seperti yang anak-anak pelajari tadi.